Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munfarida, NIM 0579704113 dari Program Studi Teknologi Pendidikan UT Daerah Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah Jaringan Komputer, yaitu menjalankan perintah-perintah dasar dari CMD atau Command Prompt. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah dasarnya. Sebelumnya kepada Bapak Tutor saya mohon maaf apabila suara saya dan video yang saya sajikan ini kurang jelas. Ya, baik, kita langsung saja. Pertama, kita masuk ke Command Prompt. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Saya tidak fullkan karena biar terekam semuanya. Oke, langsung saja perintah prompt yang pertama yaitu cd. cd. cd ini kepanjangan dari current directory yang berfungsi menjalankan perintah untuk pindah-pindah directory atau mengubah ya, pindah-pindah atau kita enter ya. Nah, seperti ini ya, dia memindahkan directory. Kemudian yang selanjutnya yaitu CLS atau clean screen. Clean screen digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Jadi dia membersihkan atau menghapus layar yang ada di komputer kita atau command prompt. Nah, seperti ini ya, kembali seperti semula karena tadi dia CLS itu berfungsi untuk menghapus atau membersihkan layar di command prompt. Kemudian yang selanjutnya yaitu CLS / tanda tanya, menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Memberitahu bahwa CLS membersihkan layar ini adalah file bantuan dasar perintah yang lebih kompleks, akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita enter. Nah, seperti ini ya tampilannya, muncul datanya seperti ini, CLS. Kemudian selanjutnya kita lebih ringkas lagi ya, untuk mempersingkat waktu saya memberikan penjelasan yang lebih singkat saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu dir / tanda tanya. Dia berfungsi menampilkan informasi bantuan directory. Nah, seperti ini ya, muncul data-datanya. Oke. Selanjutnya yaitu ipconfig. ipconfig ini berfungsi menampilkan informasi IP address dari komputer. Seperti ini ya, contohnya dia menampilkan informasi IP address dari komputer. Muncul data-datanya seperti ini ya. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig/all. all ya, yang berfungsi menampilkan semua detail konfigurasi jaringan seperti MNC, DHCP, DNS, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya, dia menampilkan semua detail konfigurasi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya perintah prompt selanjutnya yaitu ipconfig / tanda tanya. Dia berfungsi menampilkan semua opsi perintah yang bisa digunakan dengan ipconfig. Kita enter. Nah, seperti ini ya, yang bisa digunakan pada ipconfig, misalnya seperti ipconfig, kemudian ipconfig/all, /renew, /renewal, dan release, kemudian dan lain-lain selanjutnya. Oke, paham ya? Kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig/release. ipconfig/release. Release, dia berfungsi melepaskan alamat IP saat ini yang digunakan konfigurasi DHCP. Nah, ya seperti ini tampilannya ya, muncul data-datanya seperti ini, dia melepaskan alamat IP. Kemudian yang selanjutnya yaitu ipconfig/renew ya, ipconfig/renew. Apa ini fungsinya? Fungsinya meminta alamat IP baru dari DHCP server.
Nah, seperti ini ya, dia meminta alamat baru atau address baru dari DHCP server. Kemudian yang selanjutnya ya, nomor 10, yaitu ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. Dia menampilkan cache DNS resolver, alamat-alamat yang pernah kita akses. Nah, seperti ini ya, dia menampilkan alamat-alamat atau address yang pernah kita akses. Yang selanjutnya nomor 11, yaitu ipconfig//dns. ipconfig//dns ya, /dns. Untuk penulisan promnya jangan sampai ada kesalahan ya, karena ini bisa mempengaruhi perintah atau prom yang akan kita ketik, yang kita inginkan. ipconfig+dns ini /dns ini menghapus atau mereset cache DNS. Nah, oke. Dia berhasil ya menghapus daripada cache DNS tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ping. Ping ini menguji konektivitas jaringan ke host, misalnya seperti Google ya dan lain-lain. Seperti ini ya, dia mengetes jaringan ke host. Kita coba contoh ya, misalnya ping www.google.com. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dia menampilkan konektivitas ya, menguji konektivitas jaringan ke host. Oke, baik. Yang selanjutnya yang nomor 14 itu Netstat. Netstat ini menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Nah, seperti ini ya, data-datanya muncul. Nah, jadi dia berfungsi untuk muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tracer. Tracer ini melacak rute dari komputer ke alamat tujuan. Seperti ini. Ya, dia melacak rute dari komputer ke alamat tujuan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu petping. Petping ini kombinasi dari ping dan tracer ya. Jadi kombinasi antara ping dengan tracer yang sebelumnya tadi, dan dia ini berfungsi sebagai kombinasi dari ping dan tracer menampilkan statistik rute jaringan. Jadi dia perpaduan antara ping dan tracer. Seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya yaitu NSLOOKUP. NS ini kepanjangan dari net server ya, net server lookup. Menyelesaikan nama domain ke IP address atau DNS lookup itu. Nah, seperti ini ya. Kalau di layar laptop saya itu tidak diketahui alias error ya. Ini ada kesalahan teknis sebelumnya sehingga dia muncul unknown. Tidak diketahui, dan ini maksudnya itu tidak error ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kalau error itu dia tidak ada seperti ininya ya. Nah, seperti ininya. Ini penulisannya sudah benar, tapi default servernya itu tidak diketahui. Kemudian yang selanjutnya itu Nets. Nets ini mengkonfigurasi dan mengelola jaringan dari command line. Oke, karena tadi di atasnya sudah servernya tidak diketahui, tidak bisa diakses, sehingga untuk sampai ke bawah ini kemungkinan besar tidak bisa diakses juga ya. Oke, nanti kita coba di server satunya lagi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu route atau route. Route ini menampilkan atau memodifikasi routing table IP. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu net. Net ini mengelola sumber daya jaringan. Oke. Baik, sudah sampai 1 sampai 20 ya. Tadi kita mulai dari CD, CLS, kemudian kita tutup dengan fungsi perintah command prompt net.
Jadi kegunaan dengan kita mempelajari command prompt itu diantaranya menjalankan perintah berbasis teks ya, seperti yang kita jalankan tadi. Kemudian yang kedua bisa mengecek jaringan komputer atau laptop kita ya. Kemudian mengeksekusi administratif tingkat lanjut. Demikian langkah-langkah dasar yang sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Saya Mufarida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.